Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Pulungan dari Bisnis Logistik 21. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari salah satu mahasiswa FISIP Unpad mengenai budaya kerja yang ideal. Boleh diperkenalkan dulu, ada bersama siapa saya di sini? Ya, saya Fadli Jumhur dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya berkuliah di Prodi Bisnis Logistik. Selain itu, Fadli sendiri selain jadi mahasiswa nih, kesibukan kamu selain itu ada apa lagi sih? Saat ini saya lagi sibuk menjalani proker BEM FISIP, yaitu FISIP Career Expo, di mana saya saat ini saya memegang jabatan menjadi Wakadif, di mana hal itu kayak membuat saya harus kayak benar-benar ngejalaninnya itu dengan baik gitu. Oke. Setelah itu nih, ini tentang Unpad nih. Setelah lulus dari Unpad, kamu mau kemana sih? Atau kamu ada rencana ngapain gitu? Kalau udah lulus dari Unpad sendiri sih, saya pengen kayak ngebangun skill sebanyak-banyaknya, kayak entah itu skill yang akan saya rayu untuk kayak ngebangun peluang perusahaan yang akan saya nanti buat, atau kayak skill untuk komunikasi yang baik gitu. Soalnya seperti yang kita tahu, kalau kayak komunikasi itu tuh berguna banget untuk kayak membuka peluang usaha atau membuka peluang pertemanan dengan orang-orang yang nantinya bakal kayak berhubungan baik dengan kitanya. Kalau aku sih mau nanya, menurut kamu komunikasi yang baik di dalam dunia kerja itu seperti apa? Komunikasi yang baik itu menurut aku tuh yang penting harus selalu kayak kita nggak sombong gitu. Misalkan apa ya, kita udah sukses atau kayak kita udah berhasil, itu kita harus tetap membangun hubungannya itu ya teman dan teman gitu, bukan teman dan atasan. Oke, selanjutnya nih dari ini nih keinginan kamu yang membuat usaha setelah lulus, kira-kira usaha di bidang apa sih yang kamu mau? Nah, kalau usaha sendiri, aku punya impian sih sekarang. Kalau misalkan aku buka usaha, aku tuh pengen banget punya usaha di sektor pengiriman barang, entah itu pengiriman ekspor impor atau pengiriman antar kota. Soalnya seperti yang kita ketahui sendiri, saat ini tuh Indonesia kayak lagi ngegembur-gemburnya di bidang logistik, entah itu dari supply chain-nya atau yang lainnya. Karena dengan kayak kita membangun bisnis jasa antar atau kayak ekspor impor kayak gitu tuh, kita juga kayak ngebuka peluang kerja yang cukup besar, sehingga untuk menyerap SDM-nya sendiri itu akan sangat-sangat besar, dan itu akan kayak ngebantu banget buat perekonomian ke Indonesia. Buat sektor logistik sendiri nih, sebelum berusaha pastinya kita bisa mencari pengalaman di perusahaan atau kantor-kantor. Kamu perusahaan atau tempat kerja idaman kamu itu ada di mana sih? Kalau kayak perusahaan yang aku pengen sih saat ini tuh kayak lebih ke perusahaan yang internasional, kayak Amazon atau Alibaba. Kenapa? Soalnya kalau kayak perusahaan BUMN yang aku lihat saat ini tuh kayak dari atasannya sendiri itu masih kayak apa ya, lebih ke lihat ke jadinya tuh kalau lu nggak deket sama si atasannya ya lu bakal skip gitu. Jadi nggak dilihat dari seberapa skill yang lu punya, berbeda gitu. Ada kedekatan ya? Iya, kedekatan. Ya berbeda gitu sama kayak perusahaan-perusahaan yang internasional kayak Amazon atau Alibaba. Itu kan mereka itu nggak ngelihat kita dari ijazah atau ngelihat kita dari anak penjabat atau apanya. Itu ngelihat kita dari kayak kecerdasan kita sampai mana, skill. Nah, jadi menurut aku tuh kayak lebih baik bekerja di kayak perusahaan-perusahaan yang internasional, karena itu tuh kayak nge-respect buat ilmu yang gue dapat juga. Udah gitu juga dari kayak lingkungannya juga pasti banyak banget ilmu-ilmu yang bakal aku dapat gitu di kalau misalkan bekerja di perusahaan internasional.
selanjutnya habis itu kalau dari lingkungan kerja nih, kamu kan pengen di internasional, kamu pengen lingkungan kerja atau budaya kerja yang kayak gimana sih? Nah kalau aku sendiri sih pengen banget budaya kerja yang kayak eh apa ya, yang si perusahaan tersebut tuh kayak punya apa ya, luang waktu yang cukup panjang gitu. Jadinya tuh kayak Facebook atau Google yang aku tahu itu mereka itu kayak ngebebasin kita mau kerja di mana, mau masuk kerja jam berapa, yang penting setiap job desk masuk ke Selesai. kita itu selesai gitu. Nah gue sendiri lebih ke pengennya sih yang kayak gitu. Kalau dari kalau dari kamu sendiri nih, kamu pengen nih di tempat kerja kamu nih ada fasilitas yang seperti apa nih? Oke, kalau fasilitas sendiri, aku tuh pengen banget punya fasilitas kayak yang mencakup kehidupan aku, kayak dari asuransi, udah gitu juga gaji tunggal dan lain-lain kayak gitunya. Soalnya kalau kayak dari fasilitas yang mencakup ruang lingkup kehidupan gitu tuh kayak ngebantu banget. Misalkan kayak kita lagi sakit atau apa, itu pasti bakal ketolong gitu sama fasilitas tersebut. Paling dari aku pertanyaan selanjutnya nih, kalau di tempat kerja kamu yang inginkan ini kamu pengennya work from office atau WFH, work from home? Oke, kalau aku sendiri sih karena seperti yang aku tadi udah jelasin, kayak aku tuh pengen banget perusahaan punya yang bisa bebas gitu. Jadi aku lebih milih WFH sih. Soalnya kalau WFH sendiri itu yang pertama aku itu kan kerja itu tuh kayak pengen dapet skillnya aja kan, kayak ingin dapat kayak wawasan yang luas. Nah jadinya tuh kalau kayak aku ingin ngebangun bisnis tapi work from office, nah itu tuh pasti bakal kayak sibuk banget gitu. Jadi nggak pegang juga kayak aku mau ngejar bisnisnya juga. Jadi kalau kita kerja WFH itu tuh kita bisa kayak ngelakuin kegiatan yang lain juga gitu. Jadi kesibukan yang kita dapat tuh nggak bertabrakan. Paling dari aku beberapa pertanyaan lagi. Kamu pengennya nih di tempat kerja kamu partner kerja atau teman kerja, seperti apa sih yang kamu pengenin? Oke, kalau aku sendiri sih kalau kayak dari partner kerja di perkantoran, aku tuh pengen banget punya partner yang kayak memang benar-benar sesuai dengan punya skill yang gak mirip sama aku sendiri. Soalnya kalau kayak aku kan kerja itu tuh cari skill gitu, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau kayak partner saya punya skill yang di luar jangkauan saya, itu pasti saya bakal bisa kayak narik ilmu dari beliau juga gitu, dari partner saya sendiri gitu sih. Oke, keren banget nih wawancara dari Kang Fadli nih. Mungkin sekian dari aku. Makasih nih Kang Fadli. Terima kasih dulu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.